Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wa hdi qalbi bijahin nabi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadul abidin dahra dahirin amma ba'du. Sahabat dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini, di hari yang insyaallah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah azza wa jal selalu dan masih memberikan kita begitu banyak nikmat, baik berupa rohani maupun berupa jasmani, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmatnya tersebut, dengan nikmatnya yang luar biasa. Oleh karenanya di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, semuanya itu tidak boleh dijadikan sebagai ajang kesombongan atau sebagai ajang kelalaian kita untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita bayangkan, jika kita fikirkan, seandainya ada manusia yang berbuat baik kepada kita, memberikan kita uang yang bernilai jutaan rupiah, sekali saja orang itu memberikan kita uangnya atau memberikan bantuannya kepada kita, maka kita akan selalu menyebut kebaikannya, kita akan memujinya, dan kita akan mengatakan bahwasanya dia orang yang baik, Masya Allah, dia pernah berbuat baik kepada saya walaupun cuma satu kali. Karena itulah naluri manusia, satu kali saja dibantu maka kita akan langsung mengatakan dia orang baik, dia orang Masya Allah. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang setiap saat, setiap waktunya memberikan kita nikmat rahmatnya kepada kita dan selalu mencintai kita, selalu menjaga kita. Bayangkan berapa banyak orang yang lupa kepada Allah, berapa banyak orang yang maksiat kepada Allah, melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dilakukan semuanya larangannya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah tetap memberikan dia rezeki, Allah tetap menjaga dia, dan Allah berharap dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah, itulah Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di antara nikmat yang begitu banyak itu, nikmat yang luar biasa itu, ada namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Itulah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tapi perlu kita ingatkan bahwasanya nikmat iman dan nikmat Islam itu tidak akan bisa ada jika tidak ada lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya di samping nikmat iman dan nikmat Islam, ada juga nikmat yang begitu agung dan begitu besar yang harus kita syukuri dan harus kita ingat dan kita ajarkan kepada generasi kita yang selanjutnya, yaitu nikmat adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa ada Rasulullah, tanpa ada baginda Nabi Muhammad SAW, kita nggak akan pernah kenal Allah, kita nggak akan pernah kenal syariat Islam, kita tidak akan pernah kasih sayang kepada tetangga, kepada saudara kita, kepada saudara muslim kita yang lainnya, jika itu semua tidak ada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki pembahasan, tidak lupa saya mengingatkan, hendaknya kita selalu memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, ahlul baitnya, sahabatnya, kepada para pejuang-pejuang Rasulullah sampai akhir hayat kelak, sampai kita kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa dimanapun anda berada, perlu diketahui bahwasanya sebagaimana yang kita sebutkan barusan, bahwa nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia di samping nikmat iman dan nikmat Islam adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi saat ini kita sudah memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Rabiul Awal. Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, Amul Fil, tahun gajah, atau lebih tepatnya tahun Masehinya, yaitu tahun 571. Walaupun ada khilaf di antara ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 10, tanggal 9, dan seterusnya. Ala kulli hal itu tidak menjadi masalah. Yang muktamad tetap mengatakan lahirnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi kita dianjurkan
untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW itu setiap saat, setiap waktu, tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi sungguh ironis sekali, wahai saudaraku, ada aliran atau gerakan di sekeliling kita, kiri kanan depan belakang dan di arah mana saja, yang menghantam kita dengan memberikan stigma bahwasanya Maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh, itu haram, itu bid'ah dolalah, bid'ah sayyi'ah. Karena apa? Karena tidak ada dalilnya, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis dan lain seterusnya. Sehingga pemikiran kita disempitkan, kita diberikan wanti-wanti bahwasanya orang yang melakukan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah bid'ah dolalah, bid'ah yang tersesat. Oleh karenanya, di sini harus kita luruskan, harus kita mantapkan hati kita bahwasanya Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah hasanah dan dalilnya ada. Bahkan ulama mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sendiri pun memperingati hari kelahirannya, sehingga tidak dikatakan bid'ah. Mungkin hanya cara-caranya saja, tapi untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bukan bid'ah. Oleh karenanya Al-Imam Abu Syamah, gurunya Imam An-Nawawi, Al-Imam Abu Syamah mengatakan, gurunya An-Nawawi dalam kitabnya Al-Ba'its fi Zuhuril Bid'ah wal Hawadis, fi Inkaril Bid'ah wal Hawadis, mengatakan apa? Bahwasanya amaliyah yang paling agung, yang paling afdol di bulan Rabiul Awal saat ini adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini di luar daripada amaliyah wajib. Mengapa? Karena di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita diajarkan untuk mengenal Rasulullah, kita zikir bareng, kita salawat bareng, kita mengingat Rasulullah. Di situ juga ada it'amut ta'am 'alal masakin, untuk memberikan makanan kepada yang hadir, walaupun tidak diwajibkan, ya. Sehingga kalau seandainya dikatakan salah, dari mana letak salahnya itu? Letak salahnya adanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Jika Maulid itu masih sejalan atau selaras dengan Al-Quran dan hadis, kita katakan itu bukan bid'ah, itu tidak sesat. Lain halnya jika ada kemungkaran di dalamnya, seperti adanya kemungkaran campur laki perempuan, itu sifatnya insidentil atau aridi, yang mana akan kita bahas di menit berikutnya. Ada lagi pemikiran mengatakan, salahnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak ada dalilnya. Nah, di sini perlu kita sadari bahwasanya dalil itu ya ada 4, ada Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Di sini harus pemahaman yang betul, pemahaman yang harus mendetail betul. Orang yang harus paham dan pakar untuk memahami masalah ini. Maka dalilnya tidak ada secara kontekstualnya. Maka kalau kita berbicara dalil ini tentunya panjang lebar, tapi perlu kita sampaikan sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad illa melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi diutusnya Rasulullah, lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam. Lalu kita lihat di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, dan juga dari rahmatnya, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan sebab fadilah dan rahmat tersebut kita dianjurkan untuk bersenang-senang, mensyukuri, tasyakur. Sehingga jika kita mendapatkan fadilah dari Allah, jika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersenang-senang atau untuk mensyukurinya. Tentunya tasyakur di sini ada hukum-hukumnya selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Dengan apa? Bisa dengan cara it'amut ta'am atau yang lain sebenarnya, menyantuni anak yatim. Baik itu diri kita sendiri atau saudara kita muslim yang lainnya. Anak kita misalnya khatam Al-Qur'an, lulus S1, lulus mondoknya, dapatkan ilmu misalnya kan, maka kita disunahkan untuk tasyakuran, ya kan begitu. Walimah pernikahan juga. Karena apa?
bersenang-senang dengan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudaraku dimanapun Anda berada, Al-Imam Ibn Abbas mengatakan bahwasanya fadl, keutamaan di sini adalah ilmu Allah, yaitu ilmu agama. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Bi fadlillah, fadl di sini adalah ilmunya Allah. Wa bi rahmatihi, sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menurut Imam Ibn Abbas, jika kita mendapatkan ilmunya Allah, ilmu dari Allah, itu ilmu agama, dan juga dengan adanya lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk bersenang-senang atas dua nikmat tersebut Allah. Sehingga ada di dalam Al-Quran tersebut dalilnya. Apakah lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabiullah Isa bin Maryam berkata, ya Allah, turunkanlah kami maidah, makanan dari langit, yang mana nanti makanan hari turunnya makanan dari langit tersebut sebagai hari Id untuk orang yang sebelum kami atau untuk orang yang setelah kami. Jadi Nabiullah Isa memperingati hari turunnya makanan dari langit. Sehingga ini menjadi bukti bolehnya kita untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun memperingati hari kelahirannya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin? Lalu Rasulullah SAW menjawab apa? Di hari Senin tersebut adalah hari kelahiranku. Di Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya sendiri. Adapun dengan tata caranya, kenapa kita tidak memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan berpuasa saja? Kenapa harus dengan tata cara yang ada di masyarakat seperti ini? Ya kan? Perlu kita fahami bahwasanya memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW itu tidak terbatas caranya. Boleh dengan cara yang seperti biasanya, kumpul, dengar tausiah zikir bareng, ya kan, makan bareng, atau dengan menyantuni anak yatim, bisa juga saudara. Banyak cara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak menekankan kita, tidak harus wajib, semampunya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala sendiri ya kan memerintahkan kita melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk belajar mencari ilmu agama. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi kita bagaimana caranya untuk mencari ilmu agama tersebut. Terserah. Selama yang dicari adalah ilmu agama yang benar. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari ilmu agama, mempelajari ilmu, tapi caranya terserah. Ada yang mencari ilmu agama dengan menuntutnya di pesantren. Di pesantren itu pun ada yang modern, ada yang sorogan, ada yang klasik. Ada yang mencari ilmu agama dengan melalui media, ada yang dengan bersafari keluar, ya kan, mencari kiai, mencari ustadz yang alim, dia tidak mondok, tapi nanti sore atau malamnya dia mencari ustadz, dia mencari pembimbingnya. Tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mencari ilmu agama yang benar. Allah tidak mewajibkan kita, Allah tidak membatasi kita, kamu wajib mempelajari ilmu agama, caranya harus di pesantren. Sehingga kesian nanti yang mempelajari ilmu agama di universitas itu salah. Kenapa? Karena dibatasi oleh Allah, harus di pesantren. Tidak. Yang penting kita mempelajari ilmu agama. Begitu juga dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita dianjurkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi caranya tidak dibatasi, terserah. Yang mampu, yang punya rezeki lebih, misalnya, silahkan. Dan tentunya tidak boleh kita warnai dengan dalil-dalil yang maudhu. Sekarang banyak, ya kan, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dia sebarkan dalil maudhu, ya kan, itu juga salah juga.
Ya kan, untuk menarik orang agar memperingati Maulid Nabinya itu harusnya begini, ngumpul orang, kasih makan yang banyak, yang mewah. Tidak, sebisanya, sebisa kita. Kalau kita tidak bisa, tidak permen kita bagikan. Adanya wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan implikasinya bukan hanya dengan kumpul-kumpul, zikir bareng ini itu, tidak. Setelah itu harus ada efeknya, yaitu menambahkan kecintaan kita kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita tidak bisa tambah cinta dengan sunnah Nabi, kita tidak bisa tambah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, kecuali kita tahu itu sunnah Nabi, kita tahu itu Nabi Muhammad SAW. Dari siapa? Dari ulama. Dan dari ulama tersebut kita undang, kita suruh mereka menasihati kita kapan? Di momen maulid itu. Karena kapan lagi orang awam akan tahu Rasulullah? Kapan lagi masyarakat di sekitar kita ini akan tahu Nabi Muhammad SAW? Mereka tidak punya waktu lagi untuk mempelajari sejarah Nabi. Mereka tidak punya waktu lagi untuk mengetahui keluarga Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, saudaraku dimanapun Anda berada, jadi Maulid Nabi SAW caranya itu tidak terbatas, akan tetapi perlu ada implikasi setelahnya. Jangan hanya kumpul-kumpul, zikir bareng, sholat bareng, lalu setelah itu tidak ada efeknya, yaitu tidak dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Makin dekat, makin hadir maulid, setelah itu makin tambah cinta kepada Rasulullah SAW, makin semangat kita mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Makin kita hadir maulid Nabi Muhammad SAW, kita dengar tausiah apa yang disampaikan oleh ulama, kita amalkan, ya kan, kita praktekkan. Itulah wujud daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Oh, timbul lagi pemikiran yang mengatakan apa? Oh, kenapa kalau maulid Nabi Muhammad SAW itu harus rame kan, maulid Nabi rame, tapi masjid sepi. Kalau giliran zikir bareng rame, tapi kalau waktu sholat sepi, masjid sepi, ditinggalkan. Sehingga salah itu. Jadi dengan masjid sepi, maulid rame, gara-gara ini maulid disalahkan, ya kan? Dan tentunya ini adalah masalah kita bersama. Kenapa harus masjid itu sepi? Ya kan gitu. Kenapa harus musola itu sepi? Kenapa orang-orang malas berjamaah di masjid? Itu tentunya masalah, problem kita di mana-mana itu. Nah, di mana-mana rasa kita karena kurangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tapi perlu kita ketahui, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, itu adalah sifatnya aridi atau insidental, yaitu di luar faktor ibadah, ya kan? Betul bahwasanya masjid sepi, orang jarang berjamaah di masjid, kita katakan bahwasanya itu salah, ya kan? Jika orang mampu, tentunya kalau tidak ada uzur, ya kan? Kalau tidak ada uzur, dia tidak ada uzur, dia malah apalagi sampai meninggalkan sholatnya, naudzubillah min dzalik. Tentunya itu kita salah, ya kan? Tidak bisa dibenarkan sama sekali. Tapi kita katakan itu insidental. Seperti begini analoginya. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya katakan barusan, Allah wajibkan kita untuk belajar ilmu, dan belajar ilmu itu semua ilmu. Walaupun yang dianjurkan ilmu agama, tapi tetap ilmu dunia juga kita dianjurkan untuk mempelajarinya, baik itu ilmu biologi, fisika, matematika, dan lain semisalnya yang ada di sekolah formal. Tapi tidak menutup kemungkinan di beberapa sekolahan yang lain, banyak sekolah yang laki perempuannya campur, laki perempuan duduk campur, ya kan? Bahkan ada yang sampai membuka auratnya, dan terjadi kemungkaran yang banyak di satu sekolahan itu. Ada yang pacaran, bahkan sampai jatuh ke lembah zina yang hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak kemungkaran di satu kelas itu. Di sisi lain, Allah mewajibkan kita untuk mempelajari ilmu. Tapi ketika kita mempelajari ilmu di kelas tersebut, laki perempuan campur, buka aurat, kurang ajar sama gurunya, ada pacaran, zina, dan lain semisalnya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini kita katakan insidental. Mengapa? Karena ini di luar faktor. Maksudnya yaitu bukan berarti dengan adanya terbukanya aurat, pacaran di satu kelas, ya kan, campur laki yang perempuan satu kelas, bukan berarti dengan adanya kebongkaran ini menjadi sebab menuntut ilmu kita itu tidak boleh.
Oh, kamu nggak boleh menuntut ilmu. Mengapa? Karena di kelasnya campur, adanya kemungkaran. Tidak kan? Apakah dengan adanya kemungkaran lalu kita tidak boleh menuntut ilmu? Kan tidak. Kenapa? Karena sifatnya insidentil. Tetap kita katakan dosa kemungkaran tersebut, tapi tidak mempengaruhi hukum wajibnya belajar itu tadi. Sehingga kita tetap wajib belajar, hanya saja cari tempat yang tidak ada kemungkarannya. Cari solusi bagaimana bisa dipisahkan laki perempuannya, ditutup aurat, ya kan, memakai jilbab dan hijab. Jangan sampai ada pacaran, disterilkan dari pacaran, sehingga kemungkaran tidak ada dan juga ilmunya tetap dapat. Samalah dengan maulid, sehingga maulid jika masjid sepi atau adanya kemungkaran di dalam maulid itu, ya kan, bukan berarti mempengaruhi hukum maulid, tidak. Kita katakan maulid itu sunnah, boleh, bid'ah hasanah, dan kita cari solusi bareng. Bagaimana caranya masjid rame? Ya, ketika waktu itu kita nasihati orang awamnya, kita nasihati hadirinnya, bahwasanya kita yang kumpul saat ini di acara maulid jangan sampai ramenya di saat ini saja. Tapi di luar itu juga kita harus berjamaah bareng, sholat jamaah bareng. Jangan lupa kita ingatkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ingatkan juga orang-orang agar tidak lupa dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kita ingatkan jangan sampai mereka lepas dari syariat Nabi Muhammad SAW. Cari solusi bareng, bukan berarti dengan mengharamkan perbuatan tersebut. Baik saudaraku dimanapun Anda berada, konklusinya bahwasanya di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, ya kan, betul kita dianjurkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikatakan oleh Imam gurunya Imam Nawawi tadi, ya kan. Tapi jangan lupa pula bahwasanya kita dianjurkan juga untuk memperbanyak amalan sunnah kita dan menjaga amalan wajib kita. Sholat fardunya jangan ditinggalkan, sholat sunnahnya, amalan sunnah yang lainnya kita lakukan sebisa kita, semampu kita, semaksimal kita. Jangan sampai tidak dilakukan sama sekali. Dan juga dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu tentunya akan menambahkan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang implikasinya semakin akan banyak kita melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah hasanah, bahkan pelakunya bisa mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah SWT selama tidak ada kemungkaran dalam itu. Lain halnya kalau ada kemungkaran, campurnya laki perempuan dan itu adalah sifatnya insidentil sebagaimana yang kita bahas barusan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin disinilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada barokahnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Kita akan menggali ilmu yang lebih dalam lagi, ya kan, sehingga kita akan mendapatkan faedah dan manfaatnya. Akhir kalam, apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata atau sikap yang tidak enak dan tidak sopan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.